low ligation plus high dissection lymphnode versus high ligation of the inferior mesenteric artery in sigmoid colon and rectal cancer. Ya. Ini saya ambil satu jurnal utama, dokter, dengan judul seperti ini. Kemudian ada beberapa informasi yang tidak ada di jurnal tersebut, sehingga saya mencari beberapa di jurnal lainnya, dok. Ya. Bagus. Colorectal cancer, khususnya sigmoid dan CA rectum, sangat sering kita temui dalam praktek sehari-hari. Untuk menunjang hasil yang baik untuk pasien dan kombinasi terapi dengan kemoterapi dan radioterapi, maka teknik operasi yang dokter bedah lakukan haruslah optimal. Bagaimana yang optimal? Pada jurnal ini disebutkan untuk mencapai optimal surgical treatment, maka harus R0 resection. Kemudian total mesorectal excision, kemudian adequate lymph node harvest, kemudian adequate distal resection margin, dan negative circumferential resection pada margin tumor tersebut. Nah, kemudian tujuan operasi kita adalah pasien bebas dari tumor dengan sedikit mungkin komplikasi. Kemudian muncul pertanyaan dalam teknik operasi pada kolon, khususnya sigmoid dan rectal cancer. Pada saat kita melakukan operasi di daerah tersebut, bagaimana standarnya? Standar operasi akan mengikuti standar optimal yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, tentunya dengan mengikuti kaidah onkologis reseksi tumor, yaitu mengikuti aliran limfonodi dan vaskulernya. Pada kasus ini, akan setinggi apa dilakukan ligasi vaskulernya? Nah, level ligasi pada inferior mesenteric artery masih menjadi perdebatan. Karena nanti akan ditinjau dari efeknya pada outcome, fungsional outcome-nya, kemudian risiko anastomosis leakage, dan tentunya yang terakhir adalah tentunya kita harus melihat adekuasi dari reseksi secara onkologisnya. Nah, dokter bedah yang pro dengan high ligation berpendapat bahwa prognosis akan lebih baik bila dilakukan high ligation pada inferior mesenteric artery-nya. Kenapa? Karena lebih banyak node yang akan terambil, kemudian bisa dilakukan complete immobilization sekalian. Akan tetapi pada yang pro dengan low ligation group, maka akan berpendapat bahwa ketika dilakukan setinggi mungkin ligasi pada inferior mesenteric artery, maka akan terjadi risiko komplikasi yang akan lebih besar karena kondisi iskemik, kemudian blood supply yang berkurang dari daerah tersebut. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat perbedaan dari high dan low ligation inferior mesenteric artery. Nah, pada yang high ligation inferior mesenteric artery, halo? Aku nggak lihat gambarnya ya? Bisa, Dok? Aku nggak bisa lihat gambarmu ya? Apa yang lain? Udah, ya, udah. Sudah, Dok. Ya. Nah, pada gambar ini tampak regional vaskularisasi pada kolon descendant sampai dengan rektal, sebagian besar akan divaskularisasi oleh inferior mesenteric artery. Nah, semakin banyak yang diligasi pasti akan menurunkan blood supply-nya. Karena high ligation nanti hanya akan mengandalkan dari marginal artery of Drummond-nya. Namun apakah cukup? Ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa akan menurun sampai dengan 40-60%. Sedangkan ada sekitar 5-7% dari marginal artery yang terputus. Jadi sebanyak 5-7% marginal arterinya terputus, Dok, tidak tersambung, Dok. Nah, ini perbedaannya.
Kalau yang high ligation maka akan diligasi setinggi percabangan langsung dari aorta abdominalis ke inferior mesenteric artery. Jadi akan diambil semua. Kemudian untuk yang low ligation tetap mempertahankan dari left colonic artery, dari arteri kolika yang sinistra tetap akan dipertahankan. Tetapi yang diteliti di sini adalah dengan penambahan dari yang B ini, yaitu diseksi detika limfadenektomi di sektor apikal lymph node-nya. Nah, ini adalah teknik dari low ligation ini, yaitu jadi ya, pada intinya adalah dia akan mengidentifikasi dari arteri kolika sinistra dan akan mempreservasinya. Metode yang digunakan pada meta-analisis ini adalah dengan panduan Prisma dan dilakukan pencarian data di PubMed, kemudian Medline, dan database Embase. Apa yang dicari adalah semua penelitian tentang high and low ligation pada IMA, pada pembedahan di kolon sigmoid dan CA rektal. Nah, dengan kriteria inklusinya adalah semua penelitian yang tadi disebutkan, baik itu secara open, laparoskopik, atau robotic surgery, kemudian semua artikel pada semua bahasa, yang tidak ada penduplikasian. Kemudian untuk kriteria eksklusinya adalah penelitian yang berbentuk letter, comment, review artikel, ataupun case report. Kemudian penelitian yang tanpa grup kontrol, kemudian prosedur pembedahan yang low ligation tetapi tidak mengambil lymph node D3-nya atau D3 limfadenektomi. Nah, setelah dilakukan ini, pada gambar ini disebutkan perbedaan dari D3, jadi pengambilan limfadenektomi pada sekitar arteri mesenterica inferior, langsung percabangan dari aorta abdominalis. Kemudian setelah dilakukan screening, didapatkan hasil akhir yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi itu adalah sebanyak 17 studi setelah dilakukan eksklusi dari beberapa penelitian yang didapatkan. Nah, pada kolom riset ini adalah karakteristik dari beberapa penelitian pada meta-analisis ini. Di sini dapat kita lihat bahwa baik itu di Italia, Jepang, Korea, ataupun Cina, itu ada semacam apa ya? Jadi semakin tahun lebih memilih high ligation daripada low ligation, khususnya di Jepang dan Korea, karena kasusnya sangat berbeda sekali antara yang high ligation dan low ligation. Nah, setelah dilakukan penelitian meta-analisis ini, maka didapatkan beberapa hasil, yaitu untuk anastomotic leakage-nya ternyata pada yang high ligation itu lebih tinggi. Jadi dengan odds ratio kira-kira 1,9 kali lebih tinggi kemungkinan untuk terjadi leakage di yang high ligation daripada yang low ligation dengan high dissection. Kemudian untuk yang post-operative ileus, kemudian post-operative urinary dysfunction, surgical site infection, dan semua keseluruhan komplikasinya, ternyata tidak didapatkan perbedaan yang berarti. Kemudian pada indeks intraoperatifnya juga dilakukan penelitian. Ternyata tidak ada perbedaan di perdarahan, jumlah perdarahan, kemudian conversion rate-nya, dan diverting stoma. Akan tetapi memang ada perbedaan waktu yang lumayan signifikan, yaitu pada yang high ligation ternyata lebih cepat waktu operasinya.
Kemudian untuk post operatif recovery-nya, jadi penyembuhan pasca operasinya, pada yang high ligation, ternyata waktu untuk recovery dari fungsi ususnya lebih lama daripada yang low ligation. Kemudian untuk length of stay-nya memang lebih lama dari yang high ligation daripada yang low ligation. Mungkin karena untuk ball function recovery-nya yang memang agak lambat. Nah, sedangkan untuk kualitas pembedahannya didapatkan bahwa untuk total pengumpulan dari limfonodenya ternyata memang lebih banyak pada yang high ligation. Akan tetapi untuk inferior mesenteric artery pada akarnya limfonodenya ternyata tidak ada perbedaan. Kemudian untuk distance reseksi marginnya juga tidak ada perbedaan. Nah, yang paling penting dan utama pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruhnya terhadap disease-free survival dan overall survival-nya. Ternyata pada meta-analisis ini tidak ada perbedaan yang berarti pada disease-free survival ataupun overall survival pada semua staging tumor. Dan juga tidak ada perbedaan dari rekurensi lokal dan rekurensi sistemik pada pasien ini. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian pada jurnal yang lain, bahwa untuk low tie ligation pada arteri mesenterica inferior ternyata secara signifikan menurunkan komplikasi pasca operasi, tetapi tanpa mempengaruhi dari recurrence free survival dan overall survival dari pasien tersebut. Low ligation dengan observasi pada arteria colica sinistra akan memiliki limfadenektomi yang sama, jumlah limfadenektomi yang sama, tetapi untuk angka komplikasi dan anastomosis leakage-nya ternyata tetap lebih tinggi pada yang high ligation. Pada perbandingannya adalah ternyata tidak mempengaruhi dari disease free survival dan overall free survival dan rekurensinya. Yang paling menentukan pada angka kekambuhannya sebetulnya adalah pada kualitas pada diseksi intrapelviknya. Nah, rekurensi lokal akan terjadi ketika mesorectum excision-nya tidak komplit atau nearly komplit. Nah, pada gambar ini akan tampak jelas bagaimana cara untuk mesorectal excision pada intrapelvic dissection-nya. Jadi memang harus bisa diambil semua, dieksisi semua, tanpa adanya suatu irregularitas pada pengambilan mesorektumnya. Nah, ini contoh gambarnya. Yang bagus adalah seperti yang tipe A ini. Jadi tanpa cacat. Ini adalah complete mesorectum excision. Kemudian pada yang B ini near complete. Jadi ada beberapa yang mengalami cacat pada saat pengambilan. Nah, kalau yang tidak komplit, dia biasanya akan tampak khususnya, jadi mesorektumnya tidak tercapai. Kemudian yang bagus adalah tanpa pon. Jadi pengambilan adalah sesuai dengan yang gambar yang di atas ini. Kesimpulan pada penelitian ini itu adalah ternyata low ligation dengan high dissection lymph node-nya adalah efektif dan secara onkologis termasuk tindakan yang aman untuk sigmoid colon dan rectal cancer.
Hanya mungkin harus dibiasakan untuk para dokter bedah tersebut untuk melakukan low ligation inferior mesenteric artery dengan penambahan pada high dissection pada lymph node sampai dengan apical lymph node-nya. Terima kasih dokter, mohon arahan dan asupannya dokter. Ya, terima kasih. Ya, sudah jelas sekali bahwa ternyata yang high dan low ligation itu secara onkologis tidak bermakna dalam artian mungkin recurrence rate, kemudian juga survival rate setelah dilakukan suatu tindakan kemoterapi, misalnya seperti itu. Namun yang perlu ditekankan juga adalah bahwa diseksi pelvikal itu harus betul-betul bagus. Nah ini diseksinya itu yang umum dilakukan adalah TME, total mesorectal excision itu melewati Holy Plane, kemudian lateral kanan kiri itu adalah di sebelah medial daripada ureter kanan atau ureter kiri hingga sampai ke distal. Kemudian diseksi lymph node-nya itu sampai ke apikal. Kalau yang apikal ini mungkin di tempat kita belum biasa, artinya bahwa diseksi lymph node itu sampai para aorta di bawah mesenterika superior. Nah ini yang mungkin nggak pernah dilakukan karena waktunya menjadi lama, tapi itu sangat berpengaruh terhadap survival. Perlu dibiasakan, namun juga sistem mungkin belum memungkinkan seperti itu. Sistemnya masih sistem siapa banyak siapa. Ya, itu kira-kira kejelasan dari jurnal pada pagi ini. Silakan mau yang Anda bertanya. Halo. 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 Dengar nggak ya? Dengar nggak ya? Halo. Izin terdengar dokter. Ya. Kalau dengar silakan yang mau bertanya. Halo. Oke dokter. Halo. Silakan bertanya. Iya, Atau komentar dari senior, silakan. Ya, terima kasih. Tanya malahan dok, dari Yuda dok. Ya, Dr. Yovan, mungkin saya tadi malah terlambat ya karena mau nanyakan itu. Jadi konsep yang dipakai tetap yang total mesocolon eksisi atau nganu ya. Sekarang karena itu kan sudah lama dikatakan yang low sama high ini tidak bermakna, tapi lebih ke arah bagaimana kita mengambil banyak mesonya yang terlibat. Itu gimana, Dr. Yovan? Terima kasih. halo dok. Iya ya. Dengarkah suara saya? Kalau yang saya dengar dokter. Kalau untuk yang saya baca di ini dok, American Society of Colorectal Surgeon ini, sebetulnya untuk hal ini belum menjadi guideline dokter. Jadi masih dalam tahap penelitian lebih lanjut dok. Oke, soalnya kalau high ligasi pada low rectal cancer itu otomatis kan dia
mestinya akan lebih banyak lymph node termasuk yang sentral yang terlibat di sana ya, dibanding Iya, yang dokter. low. Tapi untuk state-nya tergantung juga, kalau state yang awal itu mungkin nggak akan terlalu bermakna ya, tapi kalau untuk yang sudah T3 yang kemungkinan lymph node-nya sudah terkena, ini mestinya yang high ada lebih bermanfaat ya, tapi mungkin referensi perbedaan secara statistik tidak. Nah, ini sering Iya, dokter. terjadi ketika kita melakukan operasi. Sekarang kan ada beberapa, dulu pernah ditulis si Arom, tapi nanti mungkin dipelajari lagi juga termasuk saya. Jadi ada low anterior sama high anterior reseksi. Jadi reseksi sigmoid, reseksi anterior, reseksi itu sudah mulai istilah-istilah itu lebih ke arah, misalnya reseksi sigmoid, reseksi anterior itu lebih ke arah, kalau itu masih T1, T2 pendapat saya ya, karena dia tidak perlu distal margin sama proksimal yang terlalu luas. Jadi kalau reseksi sigmoid ya hanya sigmoidnya aja, arteri sigmoidalis. Nah, karena kita harus ngambil lebih ke pangkal, sentral vasa ligasi, akibatnya vaskularisasinya atau distalnya pun kita harus mengambil lebih pendek lagi. Nah, akhirnya kita menggunakan stapler dan sebagainya. Tapi tidak untuk kasus-kasus yang masih T1, T2 ada tempat juga reseksi sigmoid ya. Nah, yang menjadi penyulit adalah menentukan T1, T2-nya itu. Sehingga lebih baik kita menuliskan atau melakukannya lebih ke distal lagi, low anterior, untuk mendapatkan distal margin dan circumferential margin yang baik. Menurut saya, pendapat saya gitu, Dr. Agus. Mungkin Dr. Agus ada pendapat lain, Dr. Agus. Monggo, Dokter. Ya. Memang sebaiknya kalau bisa itu memang diagnostik preoperatif itu sudah diperkirakan gitu loh. Sehingga optimalisasi diseksi operasi itu bisa disesuaikan dengan perkiraan yang apabila memang ditemukan sesuai secara klinis Duranto itu memang seperti preoperatif. Yang mungkin juga kita tidak pernah tahu, sehingga ada suatu kriteria bahwa yang baik dari suatu diseksi lymph node itu adalah 12 limfonodi harus diketemukan. Mengingat hal itu, apabila kesulitan di dalam mengidentifikasi lymph node, ya itu alangkah baiknya kalau dalam kondisi seperti itu memang dicari sebanyak mungkin lymph node yang kemungkinan terlibat. Hanya memang diseksi lymph node itu bukan suatu hal yang gampang. Karena apa? Karena yang paling bagus itu diseling lymph node ya harusnya kan end block. Tapi kelihatannya apabila kita menganut yang high ligation itu mungkin kendalanya adalah end block itu. Bisakah satu persatu kita identifikasi, kemudian diseksinya dengan diseksi yang sifatnya end block itu menjadi suatu tantangan tersendiri dalam teknik operasi. Namun itu juga harus dipertimbangkan betul karena hal itu sangat mempengaruhi kelihatan survival pasien. Itu yang menjadi catatan saya. Makasih. Terima kasih, dokter. Kalau pada jurnal ini kan memang disebutkan untuk beberapa stadium, dokter. Jadi sudah dicek untuk stadium 1, 2, 3, 4. Memang ternyata tidak terlalu banyak perbedaan, dokter, untuk disease-free survival dan overall survival-nya. Yang membedakan memang paling banyak membedakan adalah untuk diseksi pada pelvikalnya, dokter. Ya. Terima kasih, dokter. Untuk diseksi sampai katakanlah yang stadium 3. Stadium 3 itu apakah mempunyai nilai yang bermakna enggak apabila itu diseksinya itu yang pelvikalnya bagus, tetapi kemudian yang sampai para aorta itu mungkin ada suatu perbedaan diseksinya. Terima kasih.
Tidak ada perbedaan dokter kalau dari jurnal ini dok. Oh ya, oke. Gimana menurut Dokter Yuda? Masih? Ya, terima kasih Dokter Agus. Jadi saya pikir sama ya. Jadi kalau dulu itu kan yang diharapkan terutama rektal itu kan distal sama sirkumferensial. Nah, sirkumferensial itu banyak limfonodi yang diharapkan bersih diambil. Saya pernah baca yang ada namanya lateral lymph node dissection ya, tadi Dokter Agus sampaikan. Jadi identifikasi itu tidak hanya ureter kanan kiri tapi iliaka interna yang kanan kiri itu limfonodis itu diambil. Cuma memang resikonya perdarahannya lebih banyak ya, lebih banyak itu untuk mencapai sirkumferensial marginnya yang clear. Ada yang mengatakan mesorektalnya itu harus intak ya, jadi tidak tercompang-camping tadi di holy plane tadi. Jadi mungkin itu yang dianggap bahwa kalau itu terambil lebih bersih akan lebih baik daripada kita mengutamakan sentral vasa ligasi di hiatai itu tapi tidak memperhatikan mesorektalnya itu. Mungkin pendapat saya gitu Dokter Agus, makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, itu tetap merupakan suatu tantangan ya untuk kita semua. Coba perhatikan nanti, diingatkan senior untuk bisa melakukan itu diseksi khususnya yang di pelvital dan boleh tumpul, tidak ada lagi diseksi. Jadi dibiasakan diseksi harus tajam itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari Presiden, silakan. Halo. Ini ada contoh kasus yang menarik yang masuk itu, pasien itu saya nggak tahu dulu operasinya, tapi sekitar tahun 2021 mungkin ya, atau 2020 akhir. Pasien itu sudah dilakukan suatu reseksi, anterior reseksi kelihatannya, kemudian dilakukan kemoterapi, kemudian sudah beberapa bulan kemudian ditutup stoma. Ini setelah tutup stoma 1 bulan mungkin, itu pasien tiba-tiba mengalami anemia, kemudian kembung, kemudian CEA-nya lebih dari 1000. Nah, inilah mungkin kasus yang tidak terfollow up dengan baik ketika setelah atau preoperatif diagnostik postoperatif, sehingga ketika dibalikkan ke kita untuk menutup stoma itu ditutup stoma, tapi hasilnya ini CA-nya lebih dari 1000. Jadi kemungkinan besar itu sangat-sangat yakin bahwa itu adalah kekambuhan. Nah, inilah apakah hal itu akan menjadi pelajaran untuk kita atau tidak, karena mungkin sia-sia saja pasien itu dalam waktu beberapa bulan mungkin diobok-obok perutnya, tapi hasilnya tidak optimal. Makasih. Mungkin Dokter Yuda komentar, Bang Yuda. Ya, terima kasih Dokter. Memang standar sebelum tutup stoma ini yang kita lakukan, ya entah itu lewat atau enggak ya, tapi staging ulang. Jadi setiap habis kemoterapi itu harus dilakukan restaging dengan MSCT paling tidak, karena supaya mengerti untuk TNM post kemoterapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada yang lebih canggih ya PET scan ya, karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat apakah ada yang metastase di liver,
di peritoneum dan sebagainya. Terus yang lainnya adalah lopografi distal proksimal itu untuk memastikan distalnya ada masalah enggak. Baik lagi kalau dilakukan endoskopi ya di distalnya itu untuk ada rekarensi di tempat pemotongan kita di linear di konturnya itu kadang-kadang kan di Hatman untuk tutup stoma. Nah konturnya ini tempat kita linear distalnya itu sering terjadi adanya massa di situ. Nah itu harus teridentifikasi dulu. Yang lainnya memang kalau itu pendek kita bisa rectal to C, tapi sebaiknya memang visualisasi dengan endoskopi dan paling tidak nanti juga marker untuk CEA-nya itu, untuk diakambo. Nah, beberapa kasus yang awalnya sudah T4, ada metastase, pada saat kita reseksi Hatman, sudah ada M-nya, itu memang ketika berhenti kemoterapi, itu bisa spreading dari metastasenya itu banyak, bahkan tidak hanya di livernya yang tadinya single nodule jadi multiple nodule, kemudian di peritoneum juga bisa terjadi. Nah ini yang bisa mengakibatkan kalau follow up tidak dilakukan dengan baik pasca penutupan stoma, mestinya targeting terapi harus lanjut ataupun kemoterapi minimal untuk menahan itu. Kalau enggak nanti sambungan mungkin tempat sambungannya bagus, tapi dia bisa di small bowel-nya atau di proksimalnya itu terkena karsinosis, tersumbat lagi ya bisa terjadi. Jadi kalau mau mencari memang sumbatnya letak di mana. Kalau masih sempat parsial di endoskopi, dicari apakah di anastomose site-nya atau di luar itu, misalnya karsinosis, peritonei dan sebagainya yang menyumbat small bowel misalnya sebagainya. Ya, jadi yang menjadi catatan saya kalau melakukan tindakan itu sebaiknya kita lakukan atau harus dilakukan restaging ulang, kemudian minimal itu lebih baik lagi kalau endoskopi. Tapi perlu perhatikan kalau waktu mau penutupan atau pada awalnya sudah ada M-nya, sebaiknya M-nya ini terus diobservasi, kalau bisa sekalian pada waktu anastomose ya M-nya di reseksi misalnya di liver. Gitu. Ya, itu komen saya, Dok. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Residen? Halo? Halo? Adakah pertanyaan dari Residen? Halo? Saya terdengar nggak suaranya ya? Halo? Terdengar, Dokter. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin jurnal dari Dr. Jovan kita akhiri pada pagi hari ini. Apakah masih ada jurnal yang lain? Masih ada satu lagi, Dokter. Dr. Yuda. Dr. Yuda. Ya, Dok. Siap, Dok. Mungkin yang kedua, aku ada keperluan sebentar ya, Yud. Oh, iya, siap, Dok. Ya? Saya nanti sambil diambil alih terima ya. Kasih. Bentar ya. Ya, terima kasih, Dok. Silakan Mario, waktu 10 menit ya. Kemudian nanti disertai tanya jawab. Untuk Mario waktu langsung aja. Makasih. Share screen. Oh ya, ilmiah aja. Ilmiah biasa aja kok bikin. Mohon di mute ya yang masih ada nanti bocor. yang paling tinggi aku. Ya, gimana Mas? Yang paling tinggi? Gimana? Ini di belakang Mario ada siapa ya?